Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas poin-poin penting dalam memelihara kodok pigman ya teman-teman. Jadi, bagi kalian yang penasaran bagaimana cara merawat kodok pigman dengan budget yang murah dan mudah, tonton terus ya teman-teman video sampai habis. Dan jangan lupa, sebelum kita tonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share kepada teman-teman kalian lain, oke? Nah, langsung aja lihat videonya. Tidak. Oke teman-teman semuanya, ini dia kodok pigman aku. Ini kebetulan kodoknya udah aku rawat sekitar kurang lebih 4 bulanan ya teman-teman. Pertama kali aku beli kodoknya masih lumayan kecil banget. Dan sekarang perkembangan dia sudah terlihat karena memang badan dia sudah semakin besar ya teman-teman. Jadi di poin yang pertama ini aku akan membahas tentang kandang pigman teman-teman. Nah, sebetulnya pigman ini adalah peliharaan dimana dia itu tidak memerlukan kandang yang terlalu ribet ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kodok pigman ini bisa kita rawat hanya di sebuah toples. Nah, jadi kalau misalnya kalian membeli kodok pigman, dia itu nggak terlalu harus kandangnya seperti ini, seperti itu. Nggak teman-teman. Dia cukup di toples begini aja pun mereka bisa hidup teman-teman. Nah, lain halnya seperti aku ini, kenapa aku buat kandangnya dari kaca dan aku usahakan agak lebih bagus. Karena kebetulan ini kodoknya aku pajang di ruang tamu aku teman-teman. Makanya aku buat tempatnya di kaca seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau budget yang lebih minim, di toples begini pun kalian udah bisa pelihara kodok pigman itu sendiri teman-teman. Nah, jadi untuk substratnya atau untuk permukaannya kalian bisa pakai filter akuarium seperti ini atau nggak pakai sama sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya cuman air saja pun kalian letak itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, tapi supaya lebih bagus lagi kalian bisa pakai filter akuarium ini atau bisa juga kalau nggak salah aku namanya Petmos teman-teman. Nah, kemudian di belakang ini adalah water dish. Fungsinya bukan untuk tempat minum, tapi kalau misalnya dia mau tempat yang lebih kering, dia bisa ke atas ini teman-teman. Nah, ini katanya sangat unik ya, dimana dia bisa mengumumkan badannya ya teman-teman. Itu adalah bentuk pertahanan dia supaya badan dia bisa jauh terlihat lebih besar, supaya predatornya akan takut dengan kata ini teman-teman. Tuh. Nah, tuh lihat teman-teman, dia mengembangkan badannya. Nah, tuh. Nah. Oh iya teman-teman, kalau misalnya kalian mau memegang kata ini, sebaiknya tangan kalian harus dibasahin dulu ya teman-teman. Seperti aku ini aku basahin baru aku sentuh dia teman-teman. Karena kulit kodok ini sifatnya menyerap apa saja yang ada di dekat dia. Jadi kalau misalnya tangan kita kering, maka otomatis tuh lengket teman-teman. Nah, itu bisa membuat si pigmannya itu merasakan sakit ya teman-teman. Makanya sebaiknya kita basahin dulu baru bisa kita pegang. Tuh. Nah, keren kan kodoknya. Nah, oke. Jadi di poin pertama ini untuk kandang pigman itu kalian nggak harus terlalu istimewa kandangnya. Yang penting di dalam kandangnya ini kita harus mengisi air, karena kodok pigman ini dia minumnya nggak melalui mulut tetapi melalui pori-pori kulitnya ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut ke poin yang kedua. Nah, seperti yang kalian lihat di depan ini adalah ikan teman-teman. Kalau di tempat aku ini namanya adalah ikan cili. Nah, tuh
atau bisa juga kita sebut dengan sebutan ikan gobi teman-teman. Jadi di poin yang kedua ini, hal yang harus kita siapkan ketika kita merawat kodok pigmen adalah pakannya teman-teman, dimana pakan ini sangat penting untuk kebutuhan dan keberlangsungan hidup dia ya. Pakan kodok pigmen ini sendiri nggak harus ikan teman-teman, karena sebagian keeper mereka juga pakai pelet teman-teman. Pelet yang paling bagus itu yang selama ini aku tahu adalah samurai pigmen ya teman-teman. Nah biasanya para keeper kodok pigmen kasih makan pigmennya dengan pelet itu teman-teman. Tapi aku sendiri dari pertama kali aku merawat kodok pigmen ini, aku memberi dia makan cuma dengan ikan ini teman-teman, dan hasilnya ya bagus. Kodok pigmen aku sehat-sehat aja tuh, dan perkembangannya pun juga bagus teman-teman. Nah oke, sekarang coba kita akan langsung praktekin aja. Kita akan kasih kodok pigmennya makan. Oke, ini dia ikannya. Sekarang akan kita kasih kodoknya makan. Oke, nah itu teman-teman, dia langsung makan ikannya karena memang kebetulan hari ini adalah jadwal dia makan ya. Nah untuk pemberian makan kodok pigmen ini, kalau aku pribadi 1 minggu itu aku kasih 2 kali teman-teman. Ikannya atau jumlahnya aku sesuaiin. Kalau misalnya dia udah nggak mau makan lagi, aku berhenti aja teman-teman, nggak aku paksain. Dan kodok pigmen ini dia bisa memakan seekor ikan atau seekor mangsa seukuran tubuh dia teman-teman. Tapi sebaiknya lebih bagus jangan terlalu besar-besar teman-teman, karena takutnya kodok pigmennya nanti terlalu kenyang yang menyebabkan entah nanti pencernaannya kurang bagus atau kurang lancar. Nah jadi sebaiknya kalau kita mau ngasih dia makan, sebaiknya makanannya harus lebih kecil daripada badannya teman-teman. Oke. Nah biasanya aku kasih dia 2 ekor ikan teman-teman. Oke, ini ikan kedua. Apakah dia mau makan? Oh ternyata masih mau ya teman-teman tuh. Oke, akan kita zoom. Teman-teman, ikannya udah dilahap habis sama dia tuh, ikannya udah ludes. Jadi di poin kedua ini kita memberi makan kodok pigmen ini seminggu cukup 2 kali, dan porsinya itu disesuaikan dengan ukuran kodok pigmennya teman-teman. Nah sekarang kita akan lanjut ke poin berikutnya. Nah tahap selanjutnya teman-teman yang harus kita perhatikan ketika memelihara kodok pigmen teman-teman adalah kebersihan kandang ya teman-teman tuh. Nah ini dia udah pup teman-teman, dan pupnya banyak banget teman-teman. Nah yang seperti lindir ini teman-teman itu adalah kulit lama dia ya teman-teman. Ini kebetulan kodok aku baru selesai shading teman-teman tuh. Nah ini teman-teman tuh, ini adalah kulit shading dia teman-teman. Jadi kalau misalnya di enclosure kodok kalian ada lendir kayak ini, gak usah takut ya teman-teman, karena ini adalah kulit shading dari kodoknya teman-teman. Nah jadi sekarang kita akan bersihin kandangnya teman-teman, supaya kodoknya nggak gampang kena penyakit ya teman-teman. Oke, ini kandangnya aku buka. Nah karena kodok pigmen ini butuh tempat yang basah teman-teman, jadi ini aku sediain toples teman-teman.
Kemudian kita isi air. Nah, barulah jangan lupa tangan kita juga kita basahi ya teman-teman, supaya nggak menyakiti si kodok pigmennya teman-teman. Oke, ini kodok pigmennya aku ambil. Oke, nah sekarang langsung kita bersihin kandang si pigmennya teman-teman, atau enclosure pigmennya teman-teman. Oke teman-teman, ini kandangnya udah aku bersihin tuh. Nah, ini udah bersih teman-teman. Sekarang kita masukin busanya lagi teman-teman. Oke, nah kemudian aku letak water dish ya teman-teman. Nah, ini gunanya bukan untuk tempat minum teman-teman, tapi kalau misalnya aku letak di sini, kalau misalnya kodoknya mau tempat yang lebih kering, dia akan naik ke atas ini teman-teman. Ini kita isi air lagi. Dan sekarang kita pindahin deh teman-teman kodok pigmennya tuh. Oke, tinggal kita pindahin teman-teman kodok pigmennya. Hop. Kemudian kita tutup kembali. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke teman-teman, di poin ini atau di poin terakhir ini aku akan membahas apakah kodok pigmen ini perlu dijemur atau apakah perlu menggunakan lampu UV atau UVB. Jawabannya seperti yang aku bilang pertama tadi, bahwa kodok pigmen ini adalah kodok atau peliharaan yang sangat mudah teman-teman untuk dipelihara. Jadi kesimpulannya, kodok pigmen ini nggak memerlukan yang namanya dijemur atau lampu UVB atau lampu UVA. Nah, kodok pigmen ini cuma cukup diletak di enclosure atau di tempat kayak gini, ataupun bisa ditaruh di toples juga. Kemudian diisi air, boleh dikasih busa filter, boleh juga enggak teman-teman. Kemudian dikasih makan seminggu 2 kali. Cukup mudah bukan teman-teman untuk memelihara kodok pigmen ini. Nah, jadi itulah poin-poin penting dalam memelihara kodok pigmen ya teman-teman. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat menghibur teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.